Jadi kamu adalah Rina dan Rina itu adalah kamu. Semuanya bohong ya? Keterlaluan banget ya kalian berdua. Fir, aku lakuin ini semua karena aku sayang banget sama kamu, Fir. Apapun aku lakuin buat dapetin kamu. Lu kira nih kos-kosan nenek moyang lu apa ya? Hah? Kagak bayar-bayar, ditagih. Wah, lu ganti sapu gua sama sapu cuci piring. Ikan biar ngirit, sapu lagi mahal. Ngirit. Pantesan nih duit kosan gak lu bayar. Kayak lu udah bayar kosan aja lo. Utang yang lunasin dulu. Tuh kan, tetap hitungan kan? Dasar lo pelit. Nih, atuh age nih. Waduh, udah jam 6:05. Jam kurang 5. Hei! Lo jangan pergi ninggalin utang ya? Pak, aduh nih Bapak dibilangin gak percaya amat sih Pak. Nanti aja Pak, nunggu kita gajian. Iya Pak, kita kan baru mau dapat kerja Pak, jadi belum ada uang. Mau bayar pakai apa Pak? Bayar pakai kaki kalian tuh. Maksud Bapak? Patahin kaki mereka, patahin. Aduh, serem banget lagi dah. Ajar aja bang. Ayo, ajar bang, ajar. Kejar bang, kejar. Nah, kenapa? Tapi kayak gue mesti balik lagi ke sana deh. Handphone gue ketinggalan. Ya ampun, lu cari mati aja, lu cari masalah. Udah gua nggak mau lu balik aja sendiri ke sana. Jangan dong, bantuin gua dong. Gini aja deh, lu bantuin nih ya. Utang lu lunas deh. Gimana? Kalau itu sih kayaknya gue setuju tuh. Berani lo ya? Nongolin muka lagi? Hah? Berani? Maaf nih Om, saya kesini cuma mau bilang kalau Om itu pemilik kos-kosan yang paling nyebelin. Paling belagu. Lo on. Saya sumpahin Om jadi ahli neraka. Gondrong! Ada bos. Siksa dia sampai masuk neraka. Masuk dua-duanya. Rino, handphonenya udah sama gua. Thank you. Ya bos, tasnya bos. Ya. Gimana sih lo? Lu emang sahabat sejati gue. Tapi ingat ya, jangan lupa itu. Hutang gue udah lunas dan sekarang lu yang hutang sama gua. Ya, tenang aja. Tapi nih ya, kadang-kadang gue tuh berpikir apa kita pulang kampung aja kali ya? Soalnya daripada di Jakarta kita kayak begini terus nih, deg-degan mulu dikejar-kejar orang. Tapi dulu kita kan pas dari kampung bilang kalau kita bakalan jadi artis top, masuk TV. Sampai hari gini kita jadi figuran mulu.
Tapi sampai hari gini boro-boro muka kita ada di TV. Kapan masuk TV-nya? Dit. 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 Sakit kenapa? Melet-melet begitu loh. Lihat apaan sih? Iya. Ini meja kalian berdua. Udah tahu kan tugas kalian apa? Udah. Bagus. Nanti ada koran-koran yang bakal diantar ke sini. Loh, kok kalian bawa tas gede kayak gitu? Kita baru dikeluarin di kos-kosan. Aduh, bahaya dong kalau sampai bos tahu. Karena kalian bisa langsung dipecat. Waduh. Kenapa bisa begitu ya, Mbak ya? Oh. Karena kemarin ada karyawan yang selalu nginep di kantor. Dan itu bikin overhead kantor jadi mahal. Makanya mereka dipecat. Waduh. Ya. Ini ada brosur. Ini tempat kos-kosan. Katanya murah dan nyaman gitu. Selamat siang. Pagi, Pak. Oh iya, pagi. Pagi. Kalian karyawan clipping yang baru ya? Iya, Pak. Oh iya, lupa. Ini bos Pak Robi namanya. Oh, ya Pak. Iya. Selamat pagi, Bapak. Iya. Itu apa? Ini Pak, ini emang kita bawa dari rumah buat prepare aja Pak. Sempat tuh ada bangku di sini makanya saya bawa ini buat duduk tuh Pak. Rusak lagi. Tapi tempat duduk multifungsi, Pak. Iya. Tapi ngomong-ngomong, kalian ini tinggal di mana? Kita belum punya rumah, Pak. Ah? Maksudnya kita belum punya rumah, Pak. Jadi kita masih ngekos. Dan ini Pak, Mana? alamat kos kita. Bagus. Saya sangat suka kalau saya tahu karyawan saya tinggal di mana. Karena saya tidak mau punya karyawan yang alamatnya tidak jelas. Sayang, catat ya. Iya, Pak, baik. Dan ingat, saya tidak mau punya karyawan yang tinggal di kantor agar overhead saya tidak tinggi. Sayang, saya lihat baju kamu dari kemarin itu aja. Ya, Pak, soalnya baju saya dimintain adik saya gitu. Gini aja, nanti pulang kerja saya bareng sama kamu, kita belanja. Ya, Pak, makasih, Pak. Ya udah ya. Ya. Oh ya, kalian benar-benar harus tinggal di kosan itu. Karena Pak Robi selalu ngecek di mana karyawan tinggal. Waduh. Nah, gini Mbak ya. Kita kan ini baru keluar nih dari kos-kosan nih, Mbak ya. Jadi, seperti Mbak tahu, kita nggak punya duit, Mbak. Dan kita juga nggak punya uang, Pak. Sama aja duit sama uang. Ya, jadi gitu. Ya udah, nanti saya pinjemin kalian uang. Kebetulan juga saya dapat uang lebih kok dari Pak Robi. Bener nih. Banget deh. Dilihat dari bentuknya sih kayak lumayan nih. Assalamualaikum. Selamat siang. Gua pengen ngomong selamat malam dulu nih.
Ibu, apa benar di sini tempat kos-kosan dan masih ada kos-kosan yang kosong nggak, Bu? Ada, tapi bukan untuk cowok. Tapi juga bukan buat cewek. Perempuan nggak boleh, cowok nggak boleh. Terus buat siapa yang boleh dong, Bu? Buat pasangan suami istri. Yuk, Mak. Nih, kalau Pak Robi tahu nih, gimana nih? Gimana ya? Tenang, pasti ada cara lain. Lihat ya. Kalian lagi mau apa sih? Sabar dulu, Pak. Jangan marah-marah kayak gitu dong, Pak. Jangan panik. Justru saya pengen ngejelasin sesuatu nih ya, Bapak. Temen saya nih, Pak. Dia adalah seorang penyanyi, Pak. Suaranya, Pak, bagus banget, Pak. Jangankan manusia, burung hantu aja bisa ketiduran kalau dinyanyiin sama dia. Pengen dengar suaranya dia? Nah, Nina Bubu. Aduh, udah. Nih, itu baru nih trik. Assalamualaikum. Kodok, jangan sampai bikin gue marah ya. Pak, maaf nih Pak mengganggu waktunya. Tapi ini bukti kecintaan kita sama Bapak. Maksud saya, kita sungguh-sungguh pengen tahu Pak. Apaan sih? Kacau nih. Ya, semoga berhasil. Berhasil. Makasih Pak. Sama-sama. Udah yuk, kita nyerah dulu aja. Ini nih jodoh yang dikirim Tuhan buatku. Gua bilang juga apa kan? Papa, ini kenapa Vira disiram kayak gini? Mira ngapain di situ? Papa ngapain nyirem-nyirem? Tadi ada orang kunyuk di situ, makanya papa siram. Masuk. Lu lagi, mau ngapain sih? Ya mau cari kos-kosan sama seperti yang awal. Gue tahu lu nyari kos-kosan. Kapan gue dibilang? Kos-kosan ini cuma untuk pasangan suami istri. Paham lo? Yang tadi masuk itu apaan, Pak? Wah, Bapak nih bela kasih nih nggak adil. Diam. Denger ya. Yang barusan itu yang masuk ke dalam, itu si Pira, anak gue. Paham lo? Kira anak Bapak. Udah sono lah. Gimana dong? Kita tuh tetap nggak bisa tinggal di sana. Makanya itu dia tuh, gue juga lagi mikirin banget, gue bingung nih. Aku tak mau jikalau aku dimadu.
Gue punya ide nih. Gimana kalau seandainya kita undi aja nih? Aduh, gimana nih? Mas. Mas, ada duit di bawah, Mas. Ada duit di bawah tuh. Ya, tuh, ambil. Duitnya di bawah. Angkat di atas. Lo lagi. Denger ya. Lo tuh ngerti bahasa Indonesia apa kagak sih? Kagak ngerti-ngerti juga lo ya. Kagak paham lo. Ngerti, Pak, ngerti. Saya ngerti bahasa Indonesia, saya ngerti bahasa Inggris, saya ngerti bahasa Cina, saya ngerti bahasa binatang, sampai bahasa yang nggak ada bahasanya saya ngerti, Pak. Nah, gini Pak, sebenarnya saya mau ngekos di sini itu bukan sama teman saya yang tadi, tapi sama istri saya. Apaan? Lo udah kawin? Udah. Ya, kenapa nggak ngomong dari tadi sih? Mana istrinya? Tunggu ya. Ayang. Kenalin, saya Salman yang punya kos. Saya Bu Salman, istrinya Pak Salman. Saya Rina, istrinya Adit. Ya udah, sekarang kita masuk aja. Yuk, mari. Aduh, tua-tua keladi. Dasar ya. Ayo sayang. Alah, sama aja. Jangan ganjen apa sih? Ya masuk. Apa lo? Tang budi lo mau gua. Gak boleh ya, perempuan disuruh bawa-bawa. Lu yang bawa. Rina, kok kayaknya saya pernah lihat di Rina ya? Di mana ya? Tadi sore kali, Bu. Tadi sore. Iya, tadi Rino. Rino maksudnya? Tadi sore kan Adit datang sama Rino. Kebetulan Rino itu saudara kembar saya. Iya. Jadi mungkin ibu ngelihat saya karena tadi udah ngelihat Rino. Pantesan, mirip banget ya? Iya, sebenarnya saya mau sih tadi kesini, cuman nggak bisa karena saya nggak bisa bolos kerja. Dan kebetulan tadi Rino bilang kalau kosnya di sini aja. Katanya bapak dan ibu kosnya itu baik, perhatian, pengertian, ramah. Dek Rina bisa aja. Ayo, dihabisin minumnya. Oh iya, silakan diminum. Ya, makasih Pak. Nah, ini kamar kalian.
Kamar mandinya ada di dalam. Dan sekarang selamat istirahat. Ya, Ma? Enjoy. Dan sekarang gue nih, cowok yang paling ganteng, yang paling seksi, yang paling keren, yang cuma bisa ngedapetin Vira. Terus gue gimana? Hei, ya nggak bisa lah, lu terima aja, terima nasib. Dengan gue berpenampilan kayak gini susah nih buat gue dapetin si Vira. Ah, udah, gantian. Lu jadi istri, gue jadi suami. Ya mana bisa, yang ada ntar mereka malah curiga. Kotak udang, aduh. Waduh. Saya Derry, anaknya Pak Salman. Rina, Mbak cantik banget. halo. Ya kenal, ini suami saya, Adit. Derry, boleh minta nomor telepon? Mas, siapa tadi namanya? Mas Derry. Derry, oke. Mas, sorry nih, saya lagi sibuk, masih banyak yang perlu saya kerjakan. Mas Derry langsung ngobrol saja sama istri saya ya. 0857 12345. Ya, udah ya, makasih ya, dadah. Was! Gimana? Mantep kan? Dikecengin banyak cowok. Bagus ya. Apaan sih? Halo, saya Vira. Halo, saya Adit. Vira, iya Vira. Mbak Rina ya? Iya. Adit. Oh, iya, Mas Adit. Saya mau minta tolong boleh ya? Minta tolong apapun pasti saya akan bantu. Mas Adit, saya boleh nggak pinjem Mbak Rinanya sebentar? Jadi buat nemenin saya ngobrol sebentar. Oh, boleh banget mau ditemen ngobrol. Mas Adit tuh pasti nggak boleh. Ini kan Mas ya? Maaf nih, Vira, kebetulan saya lagi perlu istri saya untuk beres-beres kamar karena ini masih acak-acakan, jadi mungkin nggak malam ini ya. Sayang sekali ya, Mbak ya. Oh, gue jangan. Mas Adit itu pasti ngizinin. Selamat istirahat. Iya, dadah. Halo. Ini Mas Adit ya? Iya, ada apa? Enggak, Mas. Maksudnya tadi aku mau bicara sama Mbak Rina. Boleh? Oh. Nih anak bener-bener kurang ajar ya. Halo. Pagi Mbak Rina. Pagi. Ada apa ya, Der? Enggak ada apa-apa, Mbak. Maaf ya, pagi-pagi saya udah bangunin. Nggak apa-apa. Semalam gue juga nggak bisa tidur. Hah? Sama dong. Aku juga nggak bisa tidur, Mbak. Tapi aku nggak bisa tidur gara-gara mikirin seseorang. Oh, kamu mikirin siapa? Bapak kamu? Bukan. Oh gitu ya, ya udah. Aku pakai baju dulu ya. Emang nggak pakai baju ya? Terus, anak kecil itu nggak boleh nanya-nanya yang kayak
begituan. Nanti ya kalau kamu udah nikah, baru kamu bakalan tahu semuanya. Mbak, saya emang belum nikah, Mbak. Tapi saya udah tahu segala hal. Boleh coba kok. Ya udah deh, jangan nakal. Dah, dadah. Bye, Mbak Rina. Aduh, Diri. Buka, weh, buka. Lama banget sih mandinya. Mandi, berisik banget sih lo. Cepetan, buka. Ih. Kayak suara cowok sama cowok. Kok bisa ya? Buset, berisik banget sih lu. Mandi aja lama banget tuh. Ya udah sekarang lu yang mandi cepetan. Lu tuh yang biasa lama mandinya. Ini bener suara cowok nih. Wah. Brengsek juga nih orang. Cepetan mandinya cepetan. Brengsek juga nih orang. Mau macem-macem di rumah gue, ha? Banyak banget lagi kuncinya. Belum bikin gue kagak ngerti. Cepetan mandinya cepetan, kelamaan lo. Ini masalahnya kita udah telat. Ayo, Dok. Siapa di dalam? Hah? Siapa? Maaf, Pak. Ada apa, Pak? Enggak ada apa-apa. Siapa di dalam? Selamat pagi Pak Salman. Pagi. Waduh, bulu kaki ini lebat bener. Maksudnya kalau habis mandi seger bener. Iya Bapak, kebetulan Hadi tuh suka sama cewek berbulu kaki lebat. Iya, Pak. Kan saya? Iya, soalnya gimana, sayang? Gemes gimana gitu. Sama dong. Kercik gelebes. Gemes. Bapak, ngomong-ngomong ngapain Bapak di sini? Sebentar. Tadi saya dengar 2 orang cowok ngobrol. Teriak. Mana dia? Nggak mungkin, Pak. 2 cowok ngomong-ngomong teriak. Ya jelas-jelas di kamar ini kan cuma ada 1 cowok dan 1 cewek. Cowok sama cewek. Jadi nggak mungkin cowok sama cowok, Pak. Ini suka ada-ada aja nih sebabnya. Halusinasi aja kali ya. Ya kan? Nggak mungkin kan, nggak boleh ada cowok di sini ya. Iya. Cowok-cowoknya Iya. suami istri doang kan ya. Cowok, cewek. Iya. Ya benar juga sih. Mungkin kuping saya aja kali yang rada-rada nggak benar. Iya, kayak mesti ke dokter ya. Iya. Tunggu. Ini akrab banget nih kayaknya. Mau pada ngapain nih? Iya Mas Adit, gini, aku tuh bingung sekarang mau pakai baju apa. Jadi aku minta tolong sama Mbak Rina buat milihin baju. Mira, kamu serius? Terus kamu bakal ganti baju depan Rina, terus kamu... Iya bener. Soalnya kan Mbak Rina ini perempuan, jadi ya sama seleranya sama aku. Lagian seleranya Mbak Rina tuh bagus Mas. Tapi Fir, kamu serius? Beneran? Serius? Fir, aduh gini nih, Fir, aku sih bukannya gimana-gimana ya, tapi permasalahannya aku lagi buru-buru juga dan aku sangat memerlukan istri aku gitu karena karena kita lagi buru-buru, jadi maaf sekali mungkin istri aku nggak bisa bantu. Aduh, Mas Adit, udah tenang aja. Aku cuma butuh Mbak Rina sebentar doang. Lagi aku cuma buat milihin baju. Ntar aku balikin lagi, ya? Bentar ya Mas Adit, tenang aja Mas. Sebentar doang, makasih loh. Ayo Mbak.
Vira, bukain dong Vira pintunya Vira. Penting banget nih Vira. Ngapain lo di depan kamar Vira? Saya mau manggil istri saya soalnya istri saya lagi di dalam Pak. Ya. Lo tunggu di luar aja. Ntar juga keluar. Oh ya nggak apa-apa. Emang saya juga pengen lihat gimana kondisi kamarnya Vira. Pasti bagus banget sama kayak orangnya. Saya penasaran banget Pak. Ngapain? Gini aja. Mending lo ngeliat kamar gua aja. Kamar gua itu lebih cakep dari kamar Vira. Kayak kamar raja-raja zaman dulu. Yuk. Enggak. Saya juga mesti buru-buru nih soalnya saya harus berangkat kerja. Nggak ngeliat apa nih baju saya nih udah kayak eksekutif muda. Banyak alasan lo ya. Gue yakin lo mau ngintipin si Vira ya. Gue yakin nih. Sebenarnya bini lo ada di kamar lo. Gue laporin sama dia. Ada apa sih? Pada ribut-ribut gini? Dia mau ngintipin Vira. Gini Bu, suami ibu ini pengen ngintipin istri saya di dalam. Waduh. Jadi gitu Pak ya? Berani ya godain bini orang padahal ada lakinya. Gimana kalau ada mama masih berani? Aduh. Marina, nih kamu lihat deh. Bagusnya yang mana ya? Coba pilihin. Vira buka pintunya dong Vira. Ayo dong Vir. Istriku buka pintunya dong. Bentar, 5 menit. Maaf Vir, soalnya nggak bisa tunggu lagi. Saya harus berangkat kerja sekarang juga, beneran. Barengan istri saya juga, ya. Bentar. Ini aku ganti baju yang terakhir, yang kelima. Ganti baju yang kelima. Iya Mas. Vira jangan bilang kalau kamu udah ganti baju. Udah. Udah ganti baju 5 kali. Iya. Mana si Rina? Maksud aku mana si Rina, istri aku mana? Biksan. Iya, terus ini diapain? Gotong Mas, gotong. Bukan yang itu Mas, yang itu. Turun. Yang itu. Ayo, cepetan. Mas, kasihan Mas. Gila lo, udah ngangkat kayak babi bengkak tuh lo. Berat banget, kurang aja lo ngeliatin dia. Bangun lo, bangun. Banget lo, banget. Keenakan banget lu pakai ngeliatin dia segala. Berani-beraninya lu ngeliatin dia lo. Aduh, Kenapa? Yang diliatin aja juga nggak kenapa-kenapa kok. Ya dia emang gak kenapa-napa, tapi gue nyesek. Denger ya, dia tuh cuma milik gua. Enak aja, emang lu siapa dia? Dia juga milik gua. Ya gak bisa kayak gitu dong, emang dia gak ada apa-apanya sama gua. Tapi paling gak, dia tahu kalau gua tuh cinta sama dia. Maksudnya, gua tahu kalau gua cinta sama dia. Gue juga cinta sama dia. Apalagi tadi, abis ganti baju, gue liatin. Wah, sekate-kate lu. Gak bisa, dia milik gua. Apa? Dia milik gua juga. Wah, nantangin gua lo. Kurang ajar lo. Siapa takut? Ya, gua juga gak tahu nama lo. Tunggu. Lihat deh. Telat. Pokoknya siapa yang dipilih sama Vira, dia mesti terima, mesti fair. Oke, gua setuju. Oke. Si bos yang suka ngebos belum datang. Selamat. Bagus. Bagus. Oh, Bapak
ngapain di situ, Pak? Iya Pak, nyari kecoa ya Pak ya. Kalian baru saja bekerja, sudah terlambat. Bagaimana besok lusa kalian? Bisa lebih telat lagi Pak. Bagus. Karena itu yang mau saya ucapkan. Kalian besok saya akan pecat. Kalau kita telat lagi. Betul. Saya heran. Kenapa setiap mau saya ucapkan, kalian selalu tahu. Karena Bapak bos saya. Iya. Sekarang kalian kerja. Ayo cepat. Gue harus buru-buru nemuin Vira sebagai Rino. Kalau enggak, bisa-bisa Vira malah kecantol Adit. Atau enggak cowok lain. Duh, tapi gimana caranya ya? Ya, halo. Nah, Selamat siang, Mas. Mau kemana? Saya pecat. Mau kemana, Mas? radio dalam ya, Pak. Iya. Bos, punya BB nggak? Hah? Waduh, saya minta PIN BB-nya ya. Bapak pakai BB, Pak? Iya dong. Jadi kalau si bos kontak saya, tinggal ping. Ya? Nggak ada, Pak. Entar dulu. Jadi, nih, kartu nama saya, ya. Di sini ada PIN BB saya. Terus ada email, ada Twitter, pokoknya komplit semua, ya. Oke deh, Pak. Tos dulu deh, biar nggak selek. Oke. Ayo, silakan diminum. Oh, jadi Dek Rino ini saudara kembarnya Dek Rina. Iya. Oh iya, Dek Rino. Maaf ya. Tempo hari kirain situ yang mau kos di sini. Makanya kita tolak. Iya kagak, mah? Iya. Saya juga minta maaf. Saya cuma ingin yang terbaik buat kembaran saya, Karina. Dia kan perempuan. Kenapa mesti dikhawatirin? Rina kan udah punya suami. Tenang aja. Ya kan semua suami belum tentu bisa dipercaya 100%. Jadi saya datang ke sini buat nanyain kabar mereka, apa mereka baik-baik aja. Aduh, kamu nih baik banget sih dari cowok. Oh iya, Dek Rino. Ngomong-ngomong udah kerja apa belum? Ya saya masih kuli om di sebuah perusahaan advertising, sekedar manajer. Itu sih bukan sekedar, aduh hebat banget namanya. Mah, ada tamu. Oh iya, kenalin nih, saudara kembarnya Rina. Rino, Vira. Dia bang. Dek Rino duduk. Karena biar duduk ya. Sini. Vira, di situ. Tukeran mah katanya. Ya. Resek nih papanya. Mbak Rina sering cerita tentang Mas Rino.
sih Mas Rino orangnya baik. Oh, Karina suka berlebihan kalau menilai saya, nggak usah terlalu didengerin. Bukan berlebihan. Saya juga percaya kok kalau kamu orang yang baik banget. Lu nemuin Vira dalam keadaan lu sebagai Rino gitu. Ah, gila ya. Asal lu tau aja ya, gue bela-belain nunggu di kantor karena lu gak ada kabar yang tiba-tiba ngilang. Itu karena apa? Karena gue pengen kita tuh gak dipecat. Gila lu keterlaluan banget ya. Gak tau diuntung tau gak lu sebagai temen. Sorry ya Dit ya, gua nggak bakalan ngebiarin siapapun ngedeketin Vira. Termasuk lo. Gue bakal bikin Vira cinta mati sama gua. Dan gue bakal bongkar semua kedok lo. Oh, lu mau bongkar kedok gue? Iya, Silahkan. Kalau lo bongkar kedok gue, kita bakal tidur di jalanan dan kita nggak bakalan dapetin Vira. Lo mau? Tapi gue gak suka cara lo. Gak suka banget tau gak? Lu pikir gue suka cara lo? Hah? Udah lah, kita bikin kesepakatan sesepakat-sepakatnya. Kalau kita bebas ngedeketin Vira dengan cara kita masing-masing. Dengan satu syarat, jangan buka kedok. Gimana? Oke, gue setuju. Nah, gitu dong. Oke. Deal. Barina. Hai Vira. Kenapa? Ada perlu ya sama aku ya? Yuk kita ngobrol di kamar kamu aja. Boleh. Enggak. Vira mendingan di sini aja nih. Tuh. Ayo main-mainnya di kamar saya. Gak apa-apa di sini ngobrolnya seru lagi di sini. Mas Adit, gak enak kan kalau ada cowok, gak seru. Ih, tumben deh kamu tuh gak pengertian sama kita. Iya Mas Adit, bentar doang kok. Pinjem ya Mbak Rinanya. Ya udah deh. Mbak, tadi saudara kembar kamu kesini loh. Oh ya? Kok gak dia bilang-bilang aku sih? Ya mungkin sengaja kali Mbak. Dia itu mau ngecek keadaan kamu secara langsung. Dia orangnya emang kayak begitu. Kelewat baik, perhatian banget. Ya, tapi juga kayaknya Mama sama Papa suka deh sama Mas Rino. Kalau kamu? Fir, kamu tuh gak boleh ragu ya sama Rino. Kamu tau gak, Rino itu orangnya baik banget ya. Selain masa depannya cerah, otaknya cerdas, soleh pula. Tapi sayang, dia tuh belum punya pacar. Padahal dia tuh pengen banget nikah dari dulu. Gimana? Kamu nggak bantuin dia supaya bisa menumbuhkan rasa percaya dirinya dia? Tapi gimana caranya? Aduh, itu suara apa ya Mbak? Udah, biarin aja. Palingan Josi Adit itu kalau udah malam kayak begitu. Gimana nih? Kita ngomongin lagi soal Rino. Kamu mau nggak? Selamat pagi, Pak, Bu. Saya siap membantu. Pak Supir. Pak, saya mau minta tolong Pak. Tapi kali ini minta tolongnya yang lain Pak. Maksudnya apa nih? Gini Pak, nanti Pak, Bapak datang ya, nongkrong di rumah yang kemarin Bapak nganterin saya Pak. Nah, nanti itu kan ada cewek Pak yang mau naik taksi Bapak. Nah, nanti Bapak tuh pura-pura aja tahu namanya, kalau namanya dia tuh Vira Pak. Pokoknya nanti Pak, kalau ceweknya udah masuk ke taksi Bapak, nanti Bapak bilang aja kalau Vira itu bakalan dapet jodoh yang inisialnya berawalan R. Nah, kalau Vira maksa namanya siapa, Bapak bilang aja namanya Rino. R-I-R-I-N-O-N-O. Rino. Gimana? Paham skenario gimana? Oh, siap, Pak Sud. Pak, Bu, lupa saya. Pokoknya siap, oke. Yaudah ya Pak ya. Makasih ya Pak ya. Ribet banget.
kempes lagi, gimana ya? Bang, taksi! Yes, pasti rencana gue berhasil. Ngapain lo? Ada Mas Adit suami aku. Yuk berangkat yuk. Ini apaan sih? Sok cantik banget lo. Ini pasti ada sesuatu yang lu tutupin dari gue deh. Gue jadi curiga malah. Cakep banget tuh cewek. Berhenti. Bapak. Kamu sama siapa nih? Ah, ini Pak. Aku sama istri aku, Pak. Oh ya, kenalkan, saya Robi. Atasannya Adit. Rina. Oh, Rina. Oh iya. Terus mau pada kemana? Oh, kita mau berangkat. Ini lagi nunggu taksi. Nggak usah naik taksi. Mobil saya aja. Saya antar kok. Aduh, Pak. Sayang sekali nih, Pak. Bukannya saya nolak nih kebaikan Bapak. Cuman saya harus nganterin istri saya berangkat kerja dulu. Takutnya semuanya jadi terlambat, Pak. Dit, tenang aja. Siapa sih yang mau marah sama kamu? Saya kan atasan kamu di kantor. Ayolah. Aduh. Sayang, kamu kenapa? Perut aku mulus banget. Aduh, kayaknya aku nggak bisa ikut kamu deh. Takut keluar di dalam mobil kan gak enak kan ya. Bau banget ya. Iya, Bapak maaf ya Pak ya nggak bisa bareng ya. Iya. Ke dalam dulu ya. Iya. Maaf ya Bapak. Ya. Pak, tapi Bapak jadi nganterin saya kan? Tadi Bapak udah nawarin saya. Non, pasti namanya berawalan huruf V kan? Lo kok tahu, Pak? Iya dong, bukan cuma supir taksi. Saya ini teh peramal juga. Iya, saya lihat aura Mbak itu lagi bagus. Warnanya kuning keemasan. Kenapa bisa gitu ya, Pak? Menurut terawangan saya, Mbak itu akan berjodoh dengan pria yang berhuruf R. Betul kan? Huruf R. Iya. Pak, coba Pak. Bapak pikir-pikir lagi. Bapak tahu nggak kira-kira namanya itu siapa? Non, kalau nggak salah, namanya Rino kan? Rino. Ya kan? Amin, Pak. Mudah-mudahan amin. Ya, nanti ya. Tadi kirim. Gawat. Pak Robi suka sama lo. Serius lu suka sama gue dia? Bagus. Bukan itu. Kerjaan gue berarti bagus. Bukan itu. Tapi dia suka sama Rina. Tadi gue ketemu sama Pak Robi. Pak Robi nyuruh gue untuk makan malam bareng di rumahnya Pak Robi. Ngajakin Rina juga. Emang bosan sarap ya? Padahal kan Pak Robi tahu kalau Rina itu istri gue. Gue takutnya nanti lu diperkosa sama Pak Robi. Selamat pagi, Rino. Biasa aja langsung.
Pagi, Pak. Pagi. Oh ya, Derino. Tadi saya ketemu sama kakak kamu yang kembar. Cantik sekali. Tapi sayang ya, dia tidak dapat suami yang hebat. Iya Pak, itu yang saya sayangin Pak. Sebenarnya saya juga lebih setuju kalau kakak saya dapetin suami sehebat Bapak. Oh, itu setuju saya. Udah. Kalian masih betah kan kerja di sini? Betah banget. Tuh. Kalian mau naik jabatan? Mau banget. Kapan-kapan Kita makan sama-sama dan ajak Rina. Ya? Oke, selamat bekerja. Jadi kamu tuh suka juga sama Rino? Iya, apaan sih, Pak? Nih ya, lagi pula kalaupun Vira suka, nggak mungkin dong Vira yang ngomong duluan. Ya kan kamu bilang si Rino itu pemalu, apalagi sama perempuan. Ya, itu kan katanya Mbak Rina, mah. Oh iya ya. Rina itu kan saudara kembarnya Rino, Pak. Jadi tahu persis adiknya itu seperti apa. Tapi kalau Mama sih setuju-setuju aja kok kamu sama Rino. Gue juga setuju. Kan bagus kalau gue bisa saudara sama Rina. Ya apa? Jadi begini aja. Kamu ngomong langsung sama Rina. Rina kan saudaranya ya. Nanti bilang kalau kamu itu mau nikah sama Rino. Pasti dibantu. Ya nggak, Ma? Wah, bahaya nih. Mereka mau ngawinin Rino sama Vira. Gue harus batalin rencana mereka. Iya. Ay. Maaf, Mbak, ada yang bisa saya bantu? Saya cuma pengen nanya, apa benar ini tuh tempat kosannya Mas Adit? Oh, iya benar. Tapi Adit udah pergi. Oh, Mbaknya siapa ya? kenalin, saya Dita, saudara kembarnya Mas Adit. Vira. Ih, halus banget kulitnya, nggak kayak saya. Kasar. Gini Mbak, saya tuh kesini sebenarnya cuma pengen nyari Mas Adit. Dan maksud tujuannya tuh adalah saya cuma pengen minta tolong sama Mas Adit untuk dicariin saudara kembar istrinya, Mas Rino. Oh, jadi Mas Rino itu punya saudara kembar Mbak Rina? Mbak teh kenal? Ya, kenal. Kebetulan banget Mbak. Sebenarnya saya itu adalah pacarnya Mas Rino. Tapi sayang Mbak, Mas Rino udah pergi. Nggak pernah telepon, nggak pernah SMS, nggak pernah ngasih kabar. Saya tuh stres Mbak, stres ya Mbak. Tahu kan perasaan perempuan seperti apa kalau stres makan terus makan jadi gendut. Tadinya saya selangsing Mbak. Gimana ya Mbak ya? Saya jadi bingung. Bingung sekali. Dita! Ya ampun! Apa kabar? Baik. Kamu tuh gak berubah ya, selalu kasar. Iya, namanya juga kangen. Saya biasa aja. Ada Vira. Mau kemana? Mau pergi. Oh, mau pergi ya? Masuk kamar aja yuk. Banyak yang mau diomongin. Maksud lu tuh apa, ha? Ngaku-ngaku Dita itu pacarnya Rino, ha? Maksud gua adalah karena gua pengen memperebutkan cinta Vira kembali. Hah? Asal lu tahu ya, Vira sama Rino itu udah saling cinta. Karena Vira tuh gak tahu kalau Rino itu adalah Rina.
Lu manfaatin namanya Rino supaya Vira jatuh cinta sama Rino. Tapi apa maksud lu bilang Dita itu pacar Rino, tau gak? Hah? Ya maksud gua apa? Emang lu ada hubungan apa sama Rina? Sama Vira. Oh gitu, oke. Jadi mereka berdua sama-sama punya kembaran, Pak? Itulah, Ma. Namanya cinta ya seperti itu. Suka nggak diduga-duga. Masuk. Permisi. Ditanya mau pamit. Loh, kenapa buru-buru? Ditanya udah ditungguin sama Adit. Aditnya udah buru ya. Mari. Iya. Selamat makan. Iya. Wah, Bapak ini lagi ngimpi apa kagak sih ya? Halo? Halo, Fir? Malam. Iya malam. Kamu lagi apa? Lagi sibuk nggak? Enggak kok nggak apa-apa. Maaf, aku nelpon kamu. Soalnya perasaan aku lagi nggak enak. Aku lagi ngerasa akan terjadi sesuatu yang buruk sama kita. Gimana ya? Iya sih Mas Rino. Aku juga ngerasa kayak gitu. Ngapain Adit deketin kamu? Mas Rino tahu dari mana? Ya itu tadi tuh. Vira aku tuh suka kuat, apalagi dadakan kayak gitu. Tapi benar kan? Apa aku salah? Iya sih emang. Iya benar Mas, benar. Ya udah deh. Nanti aku telepon lagi. Bye. Iya oke, bye. Aku ganggu nggak nih? Enggak. Udah selesai kok. Tapi kayak muka lagi stres banget. Pasti ada masalah. Kalau kamu lagi ada masalah, kamu tuh cerita sama aku. Siapa tahu aja aku bisa bantuin kamu. Dan aku bakal berusaha untuk bantu kamu. Ya? Tadi itu saudara kembar kamu datang. Dan dia bilang katanya dia pacarnya Mas Rino. Emang bener? Itu tuh bohong. Tadi tuh ya, kan Dita aku ajak ke kamar tuh. Terus dia cerita semuanya. Kalau sebenarnya Dita itu cinta mati sama Rino, cuman ditolak terus. Nah, dia minta dia dibantuin sama aku supaya bisa ngomong sama Rino. Cuman aku nggak mau, aku nggak setuju Dita sama Rino. Wah, enggak. Dia salah, ya. Aku tuh kenal banget Dita orangnya seperti apa. Ya iyalah saudara kembar. Dita itu nggak mungkin ngelakuin senekat itu kalau dia tuh nggak punya masalah yang besar. Nggak ada masalah besar. Cuman masalah cinta nggak terpendam aja kok. Nih sekarang kamu bayangin ya. Aku sama Mas Adit suami istri. Masa adik kita jadi suami istri juga? Gak mungkin kan? Iya, yang namanya cinta kan semuanya bisa terjadi atas dasar cinta. Iya juga sih. Ya, kamunya aja tuh yang belain adik kamu terus. Makanya nggak bisa berpikiran jernih. Kamu tuh yang nggak bisa berpikiran jernih, udah muka nggak jernih juga. Jadi kamu menghina aku? Emang pantas dihina. Oh gitu? Udah. Oke. Rumah tangga biasa kayak gitu, Bu. Kalau berantem.
Mbak. Dita, kamu kenapa? Udah, pelan. Udah. Udah, Dita. Sekarang Dita, tenang. Tarik nafas, tarik dulu nafasnya. Ya, terus ceritain kenapa. Aku tuh malu banget, Mbak. Malu banget. Iya, kamu malu kenapa? Udah, pelan. Coba. Kamu tarik nafas dulu ya. Udah gitu baru ceritain sama aku kamu kenapa. Akal-akalan apa lagi sih si Adit pakai peluk-peluk segala? Kebangetan aus ya. Mesti gimana ya? Pokoknya gue harus cepet-cepet di Rino lagi nih. Biar gue bisa jelasin semuanya sama Vira. Aku baru tahu kalau ternyata aku hamil. Peluk lagi dong, Mbak. Dan aku juga baru tahu ternyata aku gendut tuh bukan karena makanan, Mbak, tapi karena efek dari hamil. Dan aku yakin pasti cuma Rino lelaki dalam hidupku yang bertanggung jawab atas anakku yang di dalam kandunganku ini, Mbak. Cuma dia, aku yakin cuma dia. Awas ya Dit ya. Hitungan sama lu. Lagi di sini. Ribet banget. Udah. Aku juga bingung tapi gimana cara nolonginnya. Soalnya kemarin Mas Rino sama Mbak Dita juga udah berantem. Rino? Iya, maaf ya. Aku tadi... Itu kenapa? Oh, nggak apa-apa. Ada apa sih nih, Fir? Tadi aku kesini buru-buru soal perasaanku juga nggak enak. Ini ada Dita pacar kamu. Maaf, tapi dia bukan pacar aku. Dan aku nggak mungkin pacaran sama dia. Dan aku juga nggak mungkin pacaran sama orang yang nggak aku cintain. Soalnya yang aku cintain itu cuma kamu. Aku sayang banget sama kamu. Mas! Mas jahat! Mas tega! Mas tega-teganya ngelakuin ini semua sama aku, bilang sama perempuan itu. Mas, saya tuh lagi hamil, Mas! Saya lagi hamil, pegang perut saya! Udah. Rino, udah sekarang aku minta kamu jujur deh. Gak mungkin ya dia jadi ibu dari anak aku. Enak aja lu ya. Ya, aku jujur, aku sayang banget sama kamu ya. Bukan itu Rino, aku minta sekarang kamu jujur. Mbak, sudah Mbak. Percuma. Dia tuh gak akan jujur, Mbak. Mungkin saat ini dia mencintai Mbak dan tidak mencintai aku lagi. Tapi ingat Mbak, suatu hari nanti kalau Mbak hamil, pasti dia akan mencintai orang lain. Dia tidak akan berjuang. Dita! Udah biarin aja. Nggak waras tuh orang. Rino. Kamu nggak boleh kayak gitu, Rino. Udah. Aku udah nggak mau dengar omongan kamu lagi, mendingan sekarang kamu pergi. Tunggu. Enggak, udah. Kamu sama aja, nggak ada beda sama laki-laki bajingan. Udah, sana pergi. Fir. Emang dia bisa gitu ya. Masih kerjaan gua aja. Gua mau tidur sama Vira, gua mas tidur sama lu, Dit. Ya udah, itu sih terserah lo. Lagian ingat, gak akan ngaruh. Vira tuh lagi benci sama Nino. Udah. Selimut gue dong.
Mut? Mau kemana ayo? Mau tidur di kamarnya Vira. Lagi berantem ya Mas Adit ya? Berantem gede. Tenang aja Mbak. Kalau Mbak sampai cerai sama Mas Adit, saya akan ngerayu mau papa buat Mbak tetap tinggal di sini. Makasih. Kan bawa Rina, Rina. Sarapan. Kamu masih marah ya sama Mbak? Kamu marah sama Rino, terus kamu juga ikut-ikutan marah sama Mbak. Nggak marah. Kecewa aja, Mbak. Fir, aku nggak tahu ya harus ngomong apa lagi supaya kamu tuh percaya kalau semua itu bohong. Dita itu bukan pacarnya Rino, dan Dita itu nggak hamil. Ya buktinya apa? Nah, Ma. Kebenaran ada Rina di sini. Ren, gimana kalau kita tentuin aja tanggal pernikahan Pira sama Rino? Lebih cepat lebih baik kan? Iya nggak, Ma? Mama juga udah gak sabar sayang menimang anak bayi lagi. Kecil, gemes. Saya setuju sekali. Rina juga pasti seneng. Enggak. Vira nggak setuju. Pira gimana sih? Papa tahu banget. Kamu itu ada hati sama Rino. Dari pertama kali melihat Rino, senyuman, pandangan, semua itu nggak bisa dibohongin. Papa tahu. Papa udah pengalaman ya kan, Ma? Dan kesempatan itu gak datang 2 kali loh sayang. Aduh, Mama. Mau ada kesempatan 10 juga namanya Vira belum siap, ya Vira nggak siap. Pira, kalau bicara belum siap, semua orang juga nggak ada yang siap kalau untuk menikah. Kamu tuh mau nunggu apa lagi? Mau nunggu sampai tua? Iya sayang. Kamu cinta kan sama dia? Suka kan? Iya. Udah. Cukup. Kalau iya, itu udah cukup buat Papa. Nah, kalau ada cinta, semuanya pasti mulus. Apa-apa juga berjalan lancar. Gini aja deh. Kita tentuin aja tanggal pernikahannya sekarang, secepatnya, ya kan? Bentaran lagi kita besanan. Tas. Ya udah, biarin aja si Vira itu. Punya cewek ya gitu. Kalau mau dikawinin, malu-malu. Tapi mau sebenarnya. Ntar juga lama-lama dia ngomong terima kasih sama kita. Terus anaknya banyak dah. Dulu begini kita. Beda jauh lagi umurnya. Bukan itu masalahnya sekarang. Kok lu tahu Rino itu Rina? Habis gue dimutilasi. Rasain. Sekarang lu bingung kan? Duh, terus gue mesti gimana dong nih, Dit? Bantuin gue, kek. Ya gue sih bisa bantuin lo. Tapi cuma pengen bantuin lo menggagalkan pernikahan lo sama Vira. Hah, kampret lu. Wah. Pak Robi? Hah? Angkat. Ya, halo Pak Robi. Adit, malam ini kamu bawa Rina ke rumah saya. Saya pengen makan malam sama dia. Kalau tidak, besok kamu jangan harap untuk masuk kantor. Iya Pak Robi ya. Saya tunggu. Rina. Oh. Rina. Indah banget kamu, Rina. Wah, gawat nih. Pak Robi ngancem kita dipecat kalau gue nggak bawa Rina ke rumahnya Pak Robi. Terus gimana? Tenang. Gue punya ide nih, ya. Gimana kalau lo tetap datang ke rumahnya Pak Robi, ntar gue nyusul. Dan gue bakal bawa minuman yang gue udah campur sama obat. Kalau Pak Robi minum minuman yang gue kasih, dia bakalan tertidur
lelap sampai pagi dan lu aman, lu bisa kabur, paling nggak lu nggak diapa-apain sama Robi, ya nggak? Terus kalau lu telat gimana? Berabe, ketahuan gue jadi laki. Tenang, dipecat nih, dipecat. Ya tenang, gue janji deh, gue nggak bakalan telat. Nih, kali ini kita tuh perlu kerjasama buat kerjaan kita. Setelah itu baru balik lagi kita bersaing buat dapetin Vira. Hah, gimana nih? Setuju? Oke. Selamat malam, Om. Rina, malam. Aduh. Cantik banget kamu. Ayo sini. Ayo. Aduh. Kamu sama siapa? Kita duduk yuk. Kita minum. Ayo dong. Aduh. Sebentar. Oh, sebentar. Bentar. Kok sampai ketahuan nih, sampai gagal. Gawat nih, gagal nih. Rina. Iya, Kamu mau minum yang mana? Hah? mana aja deh. Bener, ini ya. Aduh. Ayo, kita happy-happy. Ayo dong. Tos dulu. Enak? Enak. Lagi, sekali lagi. Ayo. Sekarang kita dansa-dansa. Jadi kamu nggak yakin nih kalau si Rino tuh bukan cowok baik-baik? Ya nggak tahu. Abis aku udah terlanjur cinta sama si Rino. Jadi aku bingung harus percaya sama yang mana. Sialan si Rino. Dia bener-bener udah berhasil bikin si Vira jatuh cinta sama dia. Mas, Eh, kenapa? Enggak apa-apa. Aku cuma pengen ngasih tahu aja ya kalau si Rina juga bukan cewek baik-baik. Asal kamu tahu aja, dia tuh selingkuh sama bos aku, tau nggak? Nggak mungkin, Mas. Nggak mungkin. Kok nggak mungkin sih? Nggak percaya kamu sama aku? Ya, tadinya sih aku pengen ngejelasin sama kamu, cuman aku tuh nggak ngerti karena aku nggak punya bukti. Tapi kalau sekarang aku punya bukti karena tadi aku sempat ngeliat SMS-nya si bos kalau si bos tuh pengen ketemuan sama Rina. Nah, mendingan kamu ikut aku deh, ya. Aku bakal bongkar semuanya kalau si Rina sama si Rina tuh sama aja. Sama aja gimana? Iya, sama-sama selingkuh. Ya, gitu dong. Sepertinya kamu mau kan suami kamu naik jabatan? Kamu juga? Mau. Kalau mau, tutup mata kamu. Hah? Tutup mata. Iya, oke. Ayo, coba tutup. Kamu kasar banget sih. Om, biar lebih enak lagi. Iya. Gimana kalau aku mandi? Biar tambah wangi. Oh, Rina. Kamu itu memang
pengertian. Iya, kamar mandinya di sana. Oh gitu ya? Sebentar ya. Tunggu ya. Jangan lama-lama ya. Iya. Siap, gua dikerjain. Awas ya, kalian gua pecah. Jadi kamu adalah Rina dan Rina itu adalah kamu. Semuanya bohong ya? Keterlaluan banget ya kalian berdua. Fir, aku lakuin ini semua karena aku sayang banget sama kamu, Fir. Apapun aku lakuin buat dapetin kamu. Supaya aku bisa menikah sama kamu. Meskipun aku harus mati. Rino, aku juga cinta sama kamu, tapi nggak dengan cara kayak gini. Sekarang gimana caranya aku bisa nerima cinta kamu setelah semua kebohongan kamu? Kalau gitu, kamu bunuh aku aja. Aku nggak bisa hidup tanpa cinta. Dan kalau aku bunuh kamu, itu sama aja ngebunuh cintaku sendiri. Jadi kamu mau maafin aku? Selamat ya. Sekarang gue ngeliat secara clear banget kalau kalian berdua emang saling mencinta. Kalian cocok jadi pasangan. Tapi Dit, Udah, santai aja. Jadi lu gak usah enak ngomong gitu dong. Yang penting kalau lu bahagia, lu juga bahagia. Persaingan, tetap persaingan. Tapi bagaimanapun juga yang namanya kompetisi, selalu ada yang menang, ada yang kalah. Dan gua akuin, lu menang. Yang penting, kita tetap sahabatan, ya nggak? Yes, friend. Tasnya dong.